Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep kode etik guru. Kode etik. Nah, di sini ada peta konsep tentang kode etik yang mencakup pengertian kode etik, tujuan dan fungsi kode etik, penerapan kode etik, sanksi pelanggaran kode etik. Yang terdapat penerapan kode etik itu kode etik guru, isi pokok kode etik guru. Kode etik terdiri dari Kode Etik Guru Indonesia yang mencakup penerapan kode etik guru dalam pelaksanaan tugasnya, penerapan kode etik guru dalam masyarakat, fungsi kode etik keguruan dalam tugas dan berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, pengertian kode etik. Kode adalah tanda-tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Jadi, kode etik adalah norma atau asas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI 13, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya yang bekerja sebagai guru PGRI 1973. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok, yaitu sebagai landasan moral dan sebagai pedoman tingkah laku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kode etik suatu profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dan fungsi kode etik. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. 1. Secara umum, tujuan kode etik adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat. Yang kedua itu fungsi kode etik profesi antara lain memberikan pedoman pada setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Penetapan kode etik. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut. Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung di dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik. Sanksi pelanggaran kode etik. Sebagai contoh dalam hal ini, jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, ia dapat dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan
Sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi. Adanya kode etik dalam suatu organisasi profesi itu telah mantap. Kode etik guru. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Isi pokok kode etika guru. Adapun isi pokok kode etika guru dan dosen adalah sebagai berikut. Kewajiban beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, mematuhi norma dan etika susila. Yang keempat, menghormati kebebasan akademik. Yang kelima, melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang keenam, menghormati kebebasan mimbar akademik. Yang ketujuh, mengikuti perkembangan ilmu. Yang ke-8, mengembangkan sikap objektif dan universal. Yang ke-9, menghargai hasil karya orang lain. Yang ke-10, menciptakan kehidupan sekolah atau kampus yang kondusif. Yang ke-11, mengutamakan tugas dari kepentingan lain. Ke-12, pelanggaran terhadap kode etik guru dan dosen dapat dikenai sanksi akademik, administrasi, dan moral. Kode etik guru Indonesia. Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi kode etik guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, maka kode etik guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan. Sebagaimana halnya dengan profesi lainnya, kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan, cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air. Pertama dalam Kongres 13 di Jakarta tahun 1973 dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI 16 tahun 1989 juga di Jakarta. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setiap Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Penerapan kode etik guru dalam pelaksanaan tugasnya. Guru berbakti dan harus memiliki dedikasi dalam membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan melaksanakan pembimbingan kepada peserta didik sehingga mereka memiliki bakat, minat, dan kemampuan dalam meraih cita-cita mereka. Di sisi lain, guru berupaya menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya untuk menghasilkan proses pembelajaran yang optimal. Di samping itu, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar untuk membina keberlangsungan pendidikan di masyarakat sehingga mutu pendidikan lebih meningkat. Selanjutnya, penerapan kode etik guru dalam masyarakat. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Ketujuh, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kode etik keguruan dalam tugas dan berbagai bidang kehidupan. Peran dan fungsi keluarga dalam proses pendidikan anak
sangat fundamental. Pendidikan keluarga bagi anak merupakan pendidikan pertama dan utama sehingga warnanya akan sangat sulit dihilangkan dalam diri anak. Keluarga inilah yang menjadi dasar pendidikan di sekolah dan masyarakat. Keluarga mengajarkan dan menanamkan keyakinan, keagamaan pada anak, nilai budaya, adat istiadat, nilai moral, tata krama, dan berbagai keterampilan untuk bertahan hidup, seperti belajar merangkak, berjalan, berlari, mengembangkan ide dan pemikiran, dan lain-lain. Begitu pentingnya pendidikan keluarga bagi pengembangan anak. Sampai-sampai pemerintah RI menuangkannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 10 Ayat 4, yang menyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Penjelasan ayat 5 pasal 10 menegaskan bahwa pemerintah mengakui kemandirian keluarga untuk melaksanakan upaya pendidikan dalam lingkungan